Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Malakutas samawati wal ardh waliyakuna minal muqinin. Kamu minta duduknya di situ. Kamu minta duduknya di situ. Malakutas Ya, dilihat di sini juga. samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Nanti saya bocor lagi. Shadaqallahul Tapi yang ini. azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Studio setan yang bikin tasbih. dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bersua kembali dalam acara Cahaya Ramadan.
Dan tak lupa pula pemirsa dimanapun Anda berada, kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan tentunya pengikut-pengikutnya. Subhanallah. Dan di kesempatan kali ini pemirsa sudah tidak terasa hampir 2 minggu sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Dan di kesempatan kali ini dalam acara Cahaya Ramadan saya ditemani oleh Ustazah Dr. Gigi Endartini. Kami akan membahas tentang menuju jalan keimanan yang kokoh. Kita tahu bersama bahwa ini ada flashbacknya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau mencari Tuhan dan menguatkan iman Islamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pemirsa kita akan bersama-sama, kita juga ditemani oleh Majelis Taklim Nurul Qomar Artagar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bu Ibu. Waalaikumsalam. Dan untuk itu Nabi Ibrahim alaihissalam pencarian iman terhadap proses berpikir pada fakta yang ada. Kita akan bersama-sama dengan Ustazah Endartini. Kali ini kita sapa saja langsung narasumber kita yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Hijau segar sekali Ustazah. Apa kabar? Sehat-sehat nih Ustazah? Alhamdulillah. Sudah tidak terasa Ustazah kita akan meninggalkan. Sebentar lagi loh, tidak rasa kita sudah masuk ke Idul Fitri dan kita akan meninggalkan Ramadan. Tetapi sebenarnya bekas dari Ramadan itu sendiri selalu membayangi kita untuk bisa kembali lagi. Iya, kembali selalu dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema kita di kesempatan kali ini Ustazah, seperti saya sudah sampaikan, menuju jalan keimanan yang kokoh. Seperti bagaimana flashbacknya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan Ustazah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terima kasih Mbak Ian untuk kesempatannya dan selamat datang buat ibu-ibu Majelis Taklim Artagraha. Tak lupa salawat serta salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa memberikan keimanan Islam kepada kita hingga kita bisa terwarnai dengan Islam sampai sekarang. Amin, amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang keimanan, kita perlu ketahui dulu bagaimana memang iman itu adalah suatu kenikmatan. Memang harus dipahami bahwasanya namanya iman itu adalah kenikmatan yang luar biasa yang memang Allah berikan kepada semua makhluknya tanpa kecuali. Dan di sini bagaimana keimanan itu bisa diperoleh dari pencarian yang kokoh yang kemudian nantinya bisa membuat agar kita itu tetap istiqomah, bisa menyelesaikan persoalan di kehidupan ini. Dan itu haruslah keimanan yang memang didasari dari bagaimana kita mencarinya. Nah, pencarian inilah yang akhirnya bisa membuat keimanan kita itu kuat, semakin istiqomah tanpa ada pengaruh-pengaruh dari luar. Kadangkala kita memandang bahwasanya kita sudah Islam karena bapak ibu kita atau keluarga kita sudah Islam, sudah cukuplah kita sholat, diajari oleh orang tua sholat, ya sudah kita menjalankan sholat, puasa dan lain sebagainya. Amalan-amalan ibadah itu sekedar hanya kita ketahui tanpa kita tahu buat apa sih kita sholat. Kadangkala kalau kita mengajak seseorang menutup aurat kah atau mengajak orang sholat, mengajak orang berpuasa tanpa didasari kenapa sih harus sholat, kenapa sih harus puasa. Orang kadang kan akhirnya berpikir emang urusan gue, dosa-dosa yang pikul gue kan seperti itu toh. Nah, itu yang kadang-kala dipahami salah, keliru. Nah, disinilah butuhnya keimanan, keteguhan iman dari seseorang itu senantiasa untuk terus ada. Bagaimana penciptaan, apakah Allah itu ada, itu harus kita yakini benar-benar, tidak hanya sekedar 99,9%, tapi harus benar-benar 100% utuh. Kadang-kala kalau keimanan yang tidak kuat itu terpengaruh dengan satu bungkus mie instan sudah berubah, dengan satu dus pakaian yang bagus sudah berubah, dengan satu mahar kambing atau satu mahar unta yang begitu besarnya nilainya sudah berubah. Jabatan, kamu harus berubah keimananmu, tapi jabatan ini yang kamu pegang, kan seperti itu. Nah, kondisi yang seperti itu yang kadangkala membuat pemahaman kita itu, wah iman itu kan kadang turun kadang naik. Apakah memang seperti itu faktanya? Kalau seperti itu berarti kita harus mencari tahu bagaimana sih iman itu dicari, bagaimana sih harusnya
iman itu diperoleh atau dimiliki oleh seseorang, khususnya muslim ya. Nah, di sini kita lihat para sahabat bagaimana Bilal, mungkin ibu-ibu kenal yang namanya Bilal bin Rabah, tidak asing lagi. Dia adalah budak yang baru pertama kali mentauhidkan atau mengakui keberadaan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad. Itu sebegitu teguhnya Bilal ini memegang Islam sampai diancam oleh tuannya, kamu harus melepaskan imanmu ataukah kamu saya siksa. Tetapi apa yang dilakukan Bilal? Tetap memegang keimanan sampai dia berucap ahad-ahad. Kemudian ada sahabat keluarga Yasir, ya pasti kita ingat keluarga Yasir bagaimana disiksanya istrinya, mulai dari kemaluannya ditusuk dan lain sebagainya, disiksa sebegitu rupa, ditindih batu besar, kemudian tetap berpegang teguh kepada imam. Apa sih rahasianya? Apakah karena padahal kan sebelum-sebelumnya Rasulullah datang pada sahabat-sahabat ini kan menyembah berhala, tidak memeluk Islam sebelumnya. Apakah senantiasa karena ada Rasulullah yang senantiasa bersama kita ngikut aja? Apakah seperti itu? Apakah mungkin karena keluarga kita, saya ada bapak ibu saya Islam ya, saya ikut Islam? Apakah seperti itu? Tidak. Kondisi yang seperti ini tidak akan bertahan lama kalau kita hanya sekedar imannya ikut-ikutan. Ya. Keluarga, ke garis keturunan saya Islam ya sudah Islam. Tanpa mencari tahu, kenapa sih saya harus Islam? Kenapa sih saya harus sholat? Kenapa saya harus puasa? Kadangkala kalau anak-anak itu, remaja ya khususnya, disuruh sholat itu setengah mati, setengah hidup. Saking susahnya, jadi ibunya ngobrak-ngobrak sebegitu rupanya sampai bangun disiram air, tetap aja nggak mau bangun untuk sholat. Nah, kondisi yang seperti itu berarti membuat keimanan kita itu dari sisi keturunan saja. Itu yang akhirnya nanti sampai dia dewasa, sampai dia bisa mengarungi kehidupan ini, kelak itu tidak akan bertahan lama, tidak akan bisa istiqomah. Ada kalanya mungkin ada kejadian dia terpengaruh tadi karena iming-iming materi dan lain sebagainya. Lah ini yang membuat kita mencari tahu proses keimanan itu dari mana. Harus dari proses berpikir. Kenapa harus dari proses berpikir? Karena yang namanya keimanan itu apa? Wujud dari adanya pencipta, wujud dari adanya Allah sebagai pencipta dan pengatur. Keberadaan Allah inilah yang harus kita pahami, harus kita pahami secara mendalam, berpikir kenapa sih Allah itu ada, kenapa sih Allah itu senantiasa menciptakan makhluknya. Nah inilah yang akhirnya nanti mengantarkan kepada keimanan yang kokoh. Tadi sahabat Bilal sebegitu rupanya memegang teguh kokoh Islamnya dia sampai diancam sebegitu rupa tetap menyebut nama Allah. Ahad-ahad itu kan nama lain dari Allah. Nah itu karena apa? Bayangan Allah di dalam benak dia itu begitu nyata. Begitu nyata bahwa Allah itu berada di dalam dirinya, berada di dalam sisinya, menemani dia. Nah proses berpikir inilah yang akan membuat keimanan itu senantiasa istiqomah, senantiasa kokoh, tanpa ada pengaruh dari iming-iming materi, iming-iming jabatan, iming-iming yang lain dan sebagainya. Proses berpikir yang seperti apa? Lewat panca indera. Manusia diberikan yang namanya akal, diberikan yang namanya mata, diberikan yang namanya kulit, tangan untuk merasakan. Merasakan apa? Ciptaannya. Bagaimana angin berhembus, angin tidak terlihat. Apakah kita meyakini adanya angin? Pasti. Ada angin di sini, ya kan? Berarti apa? Merasakan bahwa memang ada angin. Seperti pesawat, suara pesawat, tapi kita tidak lihat pesawatnya. Yakin ada pesawat? Yakin, karena ada suaranya. Begitu juga dengan keberadaan Allah. Keberadaan Allah itu kita yakini ada, tanpa tahu bagaimana bentuk wujudnya, bagaimana zatnya, bagaimana di mana posisinya. Rupanya seperti apa, tanpa seperti itu, tanpa berpikir mengenai zatnya, tapi yakin bahwa Allah itu ada. Itulah yang akan mengantarkan keimanan kita yang kuat, yang nantinya tanpa ada pengaruh apapun itu tetap memegang keimanan Islam itu. Dari penciptaannya, makhluknya, ada yang namanya kotoran unta, pasti untanya barusan lewat, kan seperti itu.
Di sini sama dengan oh ada Allah. Dari mana ciptaannya? Ibu-ibu ada di sini berarti ada yang menciptakan. Ada anak bayi berarti ada yang menciptakan. Sama seperti itu. Nah, disinilah banyak sekali di dalam ayat yang menjelaskan bagaimana manusia itu dituntut menggunakan akalnya, potensi akalnya untuk mencari keimanan. Di dalam surat Ali Imran ayat 190 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafi laili wan nahari, dan bergantinya siang dan bergantinya malam dan siang, la ayati liulil albab, adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jelas di Ali Imran ayat 190, potensi akal itu digunakan manusia untuk mencari keimanan yang kokoh. Dari mana panca indera yang digunakan? Harus digunakan secara maksimal. Disinilah memang tadi sempat dibacakan surat Al-An'am ayat 74-75 bagaimana gambaran Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Kita flashback sebentar bagaimana sejarahnya Nabi Ibrahim. Apakah Tuhannya itu sebuah bintang, sebuah bulan, sebuah matahari? Ternyata tidak. Matahari dia bisa tenggelam, kemudian terbit lagi. Apakah ini Tuhanku? Tuhanku kenapa tiba-tiba menghilang, tiba-tiba ada? Tidak bisa seperti itu yang namanya Tuhan. Namanya Tuhan itu pastilah dia ada dan tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi mesti senantiasa ada, senantiasa melihat, maha tidak tidur. Kemudian bagaimana mencatat sebegitu miliar manusia banyaknya itu, mencatat satu-satu. Sebegitu besarnya Allah itu. Jadi keberadaan Allah inilah yang akan senantiasa harus kita pegang. Nantinya kondisi seperti inilah yang akan memperkokoh keimanan kita. Jadi yang namanya iman naik turun itu harus dibarengi dengan pikir ditambah dengan perasaan. Perasaan bagaimana manusia memang membutuhkan kepada sesuatu yang tinggi. Namanya manusia itu lemah ya, butuh sandaran kepada sesuatu. Apakah kita sedih sandarannya hanya suami kita saat menangis? Tidak, tetapi kepada Sang Kholik. Kadangkala yang sering dilupakan seorang mukmin ini hanya mengakui Allah itu sebagai pencipta tanpa mengakuinya sebagai pengatur. Nah, Al-Mudabbir disinilah yang menjadi kunci utama manusia itu memperoleh keimanan yang mantap. Apakah memang benar Allah itu sebagai pengatur? Tidak mungkin yang namanya menciptakan sesuatu lantas Allah membiarkan begitu saja hidup di dunia. Sama seperti sebuah perusahaan elektronik ya, pastilah namanya menciptakan sebuah produk pasti ada yang namanya buku petunjuk. Tidak bisa dibiarkan jebret begitu saja langsung ada elektroniknya tanpa ada buku. Pasti semuanya namanya perusahaan elektronik ada buku petunjuknya. Untuk apa? Petunjuk tombol A fungsinya untuk ini, tombol B untuk ini. Kalau rusak seperti apa? Dikembalikan lagi. Oh, harus seperti ini. Namanya di reset dan lain sebagainya. Sama seperti manusia. Manusia itu dilahirkan jebrot. Apakah lantas dibiarkan begitu saja tanpa ada buku petunjuk? Tidak. Apa buku petunjuknya? Al-Quran. Disitulah manusia itu diberikan petunjuk. Ada tombol A untuk berpuasa, oh wajib. Di bulan apa? Bulan Ramadan. Ada puasa sunnah, bulan apa? Setiap bulan Senin dan Kamis dan lain sebagainya. Semua ada di buku petunjuk itu. Kalau manusia rusak, apakah bisa di-reset? Kembali lagi, banyak berzikir, banyak bersilaturahmi, berkumpul dengan orang baik dan seterusnya. Di situ ada tuntutan di dalam Al-Quran. Itulah yang menyebabkan manusia memiliki keimanan yang sangat kokoh. Tanpa embel-embel materi, tanpa sebungkus atau satu dus mie, bahkan satu truk mie instan, kita bisa tolak. 1 miliar uang pun kita diberi, meninggalkan keimanan kita bisa tolak. Karena apa? Tadi dikatakan langit dan bumi. Siapa yang tidak mau imbalannya itu langit dan bumi, lebih besar daripada uang 1 miliar, lebih besar daripada mahar atau mas kawin seperangkat alat sholat dan lain sebagainya. Nah, itu tidak akan mengubah keimanan kita. Disinilah ibu-ibu khususnya yang mempunyai anak remaja atau yang kadangkala banyak kasus-kasus yang kadangkala miris ya. Ini yang senantiasa harus kita
pahamkan bagaimana memperkokoh keimanan itu, selain dengan berkumpul dengan orang-orang soleh tentunya. Keimanan inilah yang sanggup nantinya bisa menyelesaikan persoalan kehidupan. Dari proses berpikir, menggunakan potensi akal semaksimalnya, karena kita yang namanya manusia itu dibedakan ya dari makhluk-makhluk yang lain, tidak sama dengan makhluk yang lainnya. Potensi akal inilah yang menyebabkan manusia itu berbeda dengan manusia yang makhluk yang lain. Nah, dari sini kita bisa lihat dari kisah Nabi Ibrahim dan kisah-kisah Nabi sebelumnya. Apakah ketauhidan atau iman kepada Allah ini hanya diberikan kepada masa Rasulullah Muhammad dan umatnya? Tidak. Jauh sebelumnya itu banyak para nabi dan rasul itu diberikan tuntunan untuk menyembah kepada satu Tuhan. Inilah yang menunjukkan apa buktinya banyak terjadi mukjizat-mukjizat, kemudian kebesaran Allah yang memang diberikan kepada nabi khususnya. Itu yang akhirnya membuat umatnya yang memeluk Islam ini, oh iya, saya memang benar memeluk Islam, tidak hanya sekedar garis keturunan, tidak hanya sekedar adat, tidak sekedar lingkungan saya, tidak sekedar ikut-ikutan, banyak ini ibu-ibu dari majelis taklim, saya juga ikutan lah, daripada nanti saya diomongin macam-macam, ngikutlah namanya jadi mu'alaf. Ini nantinya tidak akan kokoh kemu'alafan yang seperti ini. Jadi harus dicari pencarian dari proses berpikir secara rasional. Gunakanlah panca indera, gunakanlah potensi akal kita. Ada di Ali Imran ya 190 tadi. Jadi mungkin sikap kritis inilah yang membuat atau mendorong Nabi Ibrahim dan nabi-nabi sebelumnya itu untuk senantiasa memiliki motivasi yang kuat terhadap Islam. Sikap kritis itu yang kadang-kala dilupakan oleh kaum muslim sekarang. Jadi seolah-olah saya sudah Islam ya sudah, taklid. Taklid itu hanya menerima sekedar ilmu yang disampaikan oleh orang tua saya, tanpa mencari tahu kenapa sih saya harus sholat, kenapa sih saya harus puasa. Jadi kadang ibu-ibu di rumah yang punya anak-anak yang agak susah, sampai mulut berbusa membangunkan anak untuk sholat, karena mereka nggak ngerti alasannya kenapa harus sholat. Itu yang kadang-kala kita sering lupakan. Alasan kenapa kita harus beribadah. Kenapa sih kita harus beribadah? Karena kita adalah seorang makhluk yang lemah yang memang butuh terhadap penciptanya. Namanya rezeki itu bukan atas usaha manusia, tetapi karena diberi oleh Allah. Itu adalah sekedar menjadi panjang tangan dari Allah usaha kita. Jadi itu usaha manusia itu nantinya akan dihisap, bukan turunnya banyaknya rezeki itu dari usaha manusia, tidak. Tapi penghisapan ini loh, ada tukang becak A, tukang becak B, porsinya rezekinya sama 10.000. Tukang becak A dia berkayu sampai ratusan kilometer untuk mendapatkan pelanggan, sehari tetap dapat 10.000. Tukang becak B dia hanya tidur-tiduran di becaknya dapat 10.000, sama, rezekinya sama. Tapi apakah timbangan amalnya ini sama? Tidak. Timbangan amal yang berat yang mana? Yang tadi berusaha sekuat tenaga untuk mencari 10.000 ini. Itulah yang nantinya dihisap oleh Allah. Jadi yang namanya manusia, kaum muslim, dimanapun berada, pemahaman tentang keimanan inilah yang harus membuat kita kokoh istiqomah, sikap kritis, sikap berusaha, optimis. Itu yang mungkin akan istiqomah ya, yang memang menjadi motivasi tersendiri kita setelah lepas Ramadan. Tidak hanya sekedar euforia lebaran, tidak hanya sekedar euforia mudik, yang nantinya akhir-akhir Ramadan yang dibanjiri itu terminal, mall, ya, stasiun dan lain sebagainya. Tetapi yang dibanjiri justru masjid, bukan mall, karena diskon sale kalau lebaran itu. Kemudian bandara, terminal, bukan seperti itu. Tetapi yang dibanjiri adalah masjid. Karena apa? Keistiqomahan, kita menginginkan sesuatu yang lebih. Kita tidak ingin Ramadan ini berakhir. Bahkan kita ingin 11 bulan berikutnya menjadi Ramadan seterusnya. Itu adalah motivasi yang memang membuat kita senantiasa kuat.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin bisa sharing dengan ibu-ibu yang ada di sini. Ya, untuk mereka sudah ingin bertanya sebenarnya. Cuman kita memang harus bersyukur sekali seperti yang disampaikan oleh Ustazah Endartini tadi, bahwa kita mempunyai iman Islam itu tidak hanya karena dari turunan kita saja, ayah dan bunda kita dan lain sebagainya. Tetapi memang bersyukur sekali apabila seseorang menemukan imannya tanpa dipengaruhi oleh garis keturunan yang ada. Betapa bersyukurnya menjadi seorang mu'alaf juga ya Ustazah. Ya terkadang-kadang bagaimana caranya untuk kita bisa istilahnya gini loh, iman open mind gitu, kita terbuka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gimana caranya itu Ustazah agar kita tuh lebih legowo, ikhlas menerima bahwa saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala mungkin sering saya bandingkan ya, orang yang mu'alaf benar-benar mencari keimanannya itu luar biasa sekali ya, dengan orang yang memang Islamnya itu sudah dari 20 tahun. Itu kecenderungan kekuatannya itu jauh lebih besar yang mu'alaf. Luar biasa ya. Ya jujur saja bapak saya bertahun-tahun yang lalu sebelum menikah dengan ibu itu mu'alaf. Mu'alaf mencari, memang pencarian sendiri tanpa ada embel-embel ingin menikah. Tapi memang mencari kenapa sih Islam ini? Kenapa sih Islam itu? Apakah memang seperti itu? Kadang-kala kan sebelumnya bukan Islam, kemudian menjadi mu'alaf, dituntut sholat 5 waktu, dituntut namanya puasa 1 bulan, itu kan langsung rasanya berat. Tetapi jika itu dicari dengan proses berpikir itu tadi, keberadaannya Allah, apakah memang Allah itu ada? Apakah memang Allah itu memberikan pertolongan atau memberikan senantiasa memberikan ketenangan di dalam diri kita? Itu yang dicari melalui proses berpikir itu tadi. Oh iya, yang namanya kita itu makhluk ya. Kita itu serba kurang, kita itu serba lemah, kita membutuhkan kepada yang lain. Jadi tidak akan ditemui yang namanya sifat sombong, tidak akan ditemui yang namanya menyembah sesuatu yang itu harus berwujud. Itu sesuatu yang kayaknya ini bukan Tuhan saya. Itu akan terjawab dengan sendirinya. Ini yang nanti memang yang namanya Allah itu ada, tanpa kita perlu mencari wujudnya seperti apa sih, apakah dia bentuknya gas, bentuknya angin, atau bentuknya bulat, ataukah seperti apa, tanpa seperti itu ya. Jadi proses keimanan inilah, proses berpikir inilah yang nantinya menjadi keimanan yang legowo, menjadi yang menerima sepenuh-penuh penerimaan. Saya itu adalah makhluk yang lemah, saya butuh kepada sesuatu yang agung, yang tinggi, yang bisa memberikan saya sesuatu yang lebih. Bagaimana pencarian Nabi Ibrahim itu, apakah matahari tadinya bintang yang kecil, ternyata bintangnya hilang menjadi gelap, kemudian kayaknya bulan, kemudian bulan kok hilang, yang ganti siang, matahari ini yang lebih besar ini kayaknya Tuhan saya ini lebih besar dari yang pertama dan yang kedua, ternyata bukan. Jadi pencarian yang seperti ini yang nantinya memperkokoh sikap legowo, sikap menerima. Tadi di dalam Al-Quran mungkin ada sikap sepenuh-penuh penerimaan. Jadi itu yang membuat keikhlasan kita menjalankan amal ibadah itu memang murni lillahi ta'ala. Bukan karena embel-embel, kayaknya saya dilihat sama itu ibu-ibu itu, saya mau sholat Pernah saya temui itu. Bisa orang jatuh cinta karena hijabnya loh, pertama kali. Ya, ada kenalan saya yang memang dia jatuh cinta untuk menjadi mu'alaf itu karena melihat orang berhijab. Itu luar biasa sekali, berhijab loh. Dari tutur kata beliau, maksudnya orang yang terinspirasi itu, dari tutur kata beliau dan lain sebagainya, dia tuh jatuh cinta. Akhirnya dia mempelajari apa sih sebenarnya Islam tuh. Kok perempuan itu harus begitu tertutup? Kenapa sih padahal dia punya tubuh yang indah dan kulit yang bagus? Kenapa tidak dipertontonkan? Itu proses berpikir yang disampaikan Ustazah tadi. Jadi melihat dengan panca indera kita, kenapa sih harus tertutup? Kenapa sih eman-eman sekali ya, kenapa tidak terbuka? Namanya rambut itu mahkota wanita kan, seperti itu. Rambutnya yang ikal mayang terurai. Seperti itu. Menjadi cantik terurai. Kenapa tidak diperlihatkan kepada seseorang? Jadi kalau yang seperti itu saya bisa menganalogikan seperti dua makanan, yang satunya dibungkus plastik, satunya tidak dibungkus, dilemparkan ke tanah. Mana higienis? Mana yang mau dipilih? Pasti yang terbungkus. Sama seperti seorang muslim, seorang muslimah, ketika berada di luar dunia, dia satunya tertutup, satunya tidak tertutup. Yang laki-laki ini pasti memilih yang mana? Laki-laki yang lurus, yang hanif, pasti dia memilih wanita yang tertutup. Karena apa? Kecantikannya buat saya.
Oh iya, gitu. subhanallah. Buat suaminya di rumah, Iya. bukan buat tontonan yang lain. Oke, gitu. betul. Jadi kondisi apa ya? Dengan proses berpikir dengan panca indera ini loh, yang akhirnya membuat atau membawa kita kepada keimanan yang oh iya sih harusnya seperti ini. Iya. Oh iya sih kan seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya. Dan ibu-ibu saya dari Majelis Taklim Nurul Qomar Artagraha ingin sharing dengan kami, mungkin bertukar pengalaman dan lain sebagainya. Saya persilakan Bunda yang ingin bertanya dengan Ibu Ustazah Dr. Gigi Endartini, silakan. Oke, silakan Bunda. Yang paling sudut, ya. Silakan Bunda, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ica. Yang saya mau tanyakan Ustazah, manusia tidak hanya dibekali oleh Allah dengan pikiran, akal saja, tetapi juga ada hawa nafsu. Ya. Apakah hawa nafsu ini menjadi penghambat keimanan kita atau justru harus menjadi pendorong bagi keimanan kita? Itu saja Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hawa nafsu, kayaknya ada dua deh, baik Iya. dan tidak baik. Iya. Ya, silakan Ustazah. Ya, kita harus pahami. Terima kasih dari Ibu siapa? Ibu Ica. Pertanyaan yang bagus. Kita harus memahami hawa nafsu di sini itu kadang kala dikonotasikan orang itu sesuatu yang negatif. Kayaknya hawa nafsu ini jelek deh. Padahal di dalam manusia, fitrahnya manusia, alaminya manusia itu punya hawa nafsu. Tidak bisa yang namanya hawa nafsu itu dihilangkan, 100% harus hilang. Kalau saya bilang 100% hilang namanya bukan manusia. Karena namanya hawa nafsu itu harusnya mesti dikontrol, dikendalikan. Itulah fungsi dari akal manusia. Manusia diberikan kelebihan dari makhluk yang lain. Apa fungsinya akal? Untuk mengontrol. Mengontrol berdasarkan apa? Baik dan buruknya. Berdasarkan kepada aturan Allah. Pengontrolan inilah yang nantinya membuat manusia itu menjadi makhluk yang tidak serakah, menjadi makhluk yang baik, menjadi makhluk yang toleransi, berukun dengan tetangganya. Jadi senantiasa berbuat baik. Jadi hawa nafsu itu dikontrol sedemikian rupa, itu merupakan wujud dari keimanan kita kepada Allah. Apakah Allah itu menuntut manusia itu semuanya harus baik? Allah itu hanya menurunkan petunjuk. Ini loh petunjuknya. Terserah kalian mau menggunakan yang mana. Di dalam Al-Quran sudah jelas jalannya. Kalau yang A itu jalan surga itu harus seperti ini, jalan di neraka harus seperti ini. Kalian pilih yang mana? Hanya 2 jalan. Ketika itu sudah dipilih oleh manusia, hawa nafsu ini akan senantiasa memilih. Saya mau mengarah kemana sih? Pengontrolan ini loh. Pengontrolan ini terhadap keimanan kita. Jadi memang landasan keimanan itu yang menjadi pengontrol. Bukan semata-mata dibiarkan, bukan semata-mata juga dihilangkan. Dikontrol dari iman kita bahwasanya memang Allah itu mengatur manusia, memilih yang mana, nanti akan dihisap di akhirat kelak. Jadi memang harus dikendalikan, tidak bisa diumbar ya. Iya, benar. Tidak bisa diumbar. Kalau diumbar ya tadi wujudnya tidak sama dengan sama saja dengan hewan. Menikahi nggak tahu lawannya apa, entah perempuan entah laki-laki, hantam saja. Kemudian apakah dia saudaranya, hantam saja, nggak punya akal. Iya, betul. Apakah ini adik saya, nggak peduli kan seperti itu. Kalau manusia kan tidak, beda. Oh ini saudara saya, Garis keturunannya jelas. nasabnya jelas, ini yang saya lindungi, oh ini yang harus saya nikahi, muhrimnya seperti apa, kan seperti itu. Betul. Itulah yang namanya hawa nafsu memang tidak bisa dihilangkan tapi dikontrol. Apakah menjadi penghambat? Harusnya malah justru sebagai pendorong. Iya. Pendorong bahwasanya memang kita termotivasi untuk senantiasa berjalan di jalan Allah. Itulah yang membuat kadang kita lupa. Betul. Ramadan berakhir, yang namanya pengikat hawa nafsu ini, namanya Ramadan kan kadang pengikat hawa nafsu, puasa dan lain sebagainya. Ramadan lepas, hawa nafsunya diumbar. Waduh. Makan, akhirnya
banyak terjadi penyakit-penyakit, entah penyakit hati, penyakit fisik dan lain sebagainya. Betul Jadi sekali. itu yang kadangkala sering dilupakan. Berarti kalau yang seperti itu keimanannya berkurang. Kembali lagi, saya sebagai apa sih di dunia ini? Saya untuk apa sih? Kembali lagi proses berpikir itu tadi. Ya, mungkin itu, Ibu. Ibu Ica, Ya. Emang kadang seperti yang Ustazah bilang ya, kadang-kadang seperti pasang surut ya, Ya. seperti air lautan tuh iman ya, kadang-kadang naik bagus, kadang-kadang turun, tergantung mood juga, kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau kita, tapi kalau betul-betul ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa kayaknya nggak ada pasang surut deh. Ya, Betul, insya Allah. betul. Itu yang harus. Insya Allah. Baik, Ibu ada yang bertanya lagi, saya persilakan. Bunda saya di depan, monggo silakan. Dengan Bunda siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ustaz, tadi Ya. sudah disampaikan bahwa keimanan kita itu adalah proses, Bisa dekat sedikit Bunda? Iya. proses dari berpikir. Iya. Iya. Sedangkan kita tahu di dalam rukun iman, Iya. Iya. salah satunya adalah kita percaya kepada hal-hal yang gaib. Iya. Nah, bagaimanakah dengan keimanan kita ini terhadap hal-hal yang gaib. gaib? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Yes. warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ya, hal-hal yang gaib Iya. itu wajib juga diimani. Iya. Iman kepada hal yang gaib. Rukun iman ada 6, pasti sudah hafal. Dari ke-6 rukun iman ini menurut ibu-ibu yang mana yang gaib? Apakah semuanya 6 itu? Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada qada qadar. Yang gaib yang mana? Qadar, Malaikat. malaikat, Kemudian iman kepada qada dan qadar ya kayaknya. qada dan qadar dan hari Hari kiamat. akhir. Iya. Itu yang gaib, yang tidak bisa kita lihat Betul. kasat mata. Kalau iman kepada Allah, apakah dia bisa kita indra? Bisa. Allah bisa kita indra keberadaannya. Dari mana? Ciptaannya itu tadi. Betul. Makhluk-makhluknya, alam semesta. Kemudian kehidupan, ada yang awal, ada yang akhir. Akhir. Ya. Jadi Allah itu bukan yang gaib. Kemudian hal yang gaib itu tadi malaikat, hari akhir dan iman kepada Qada dan qadar. itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita indra, tidak bisa kita lihat dengan panca indera. Apakah lantas ketidakbisaan akal kita untuk mengindra itu menyurutkan iman kita? Tidak. Justru iman kepada yang gaib itu adalah suatu hal yang penting. Apa pentingnya? Ketika kita tidak mengimani sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tetapi itu pasti ada, pasti, ya kan? Kita pasti yakin ada namanya hari akhirat, namanya hari akhir. Padahal prediksi namanya, oh nanti ada prediksi kiamat dan lain sebagainya, misalkan kan seperti itu, pasti akan ada. Di sini akan menjadi faktor pendorong keimanan kita. Coba dibayangkan ibu-ibu dalam sholat subuh. Sholat subuh itu kan orang jarang ke masjid karena kadang alasan ya, apa ya namanya, males. Nah, karena pagi, jadi habis sahur subuh di rumah tidur, kadang seperti itu. Nah, bayangkan jika sholat subuh itu ada pengumuman berhadiah. Ini masjidnya yang terdekat apa? Al-Istiqomah masjid. Nah, Al-Istiqomah, Takmir Masjid Al-Istiqomah mengumumkan, barang siapa yang sholat berjamaah subuh di masjid akan mendapatkan uang 3 juta. Bisa dibayangkan, ada nggak yang nggak datang? Semua pasti datang. Ada yang nggak datang. Saya tingkatkan, berhadiah Toyota Fortuner. Oh, datang. Itu pasti semua ramai-ramai. Pasti semua tanpa kecuali orang-orang di sekitar TDM, di sekitar Tangerang pasti datang berduyun-duyun, penuh itu masjid Al-Istiqomah. Karena apa? Bayangan Fortunernya ada, iya kan? Terlihat di bayangan, wah ada Fortuner ini hadiahnya, pasti itu hadiahnya dapat, iya kan? Coba dibayangkan ketika sholat sunnah subuh,
ada sebuah hadis, sholat fajar itu pahalanya seperti bumi dan seisinya. Ya kan? Itu fajarnya. Fajar itu sholat sebelum subuh. Pahalanya seperti itu. Apalagi sholat subuhnya lebih dari itu. Kalau itu kita bayangkan, wah, kita imbalannya bumi beserta isinya. Ya, pasti orang akan berduyun-duyun untuk berjamaah. Karena apa? Gambaran keimanan terhadap yang gaib itu sangat-sangat menusuk, sangat-sangat bertahan di dalam benak kita. Sangat-sangat dipahami. Oh iya, bumi beserta isinya itu kan luas. Imbalannya di dalam sholat fajar itu. Rugi kalau saya nggak sholat sunnah, nggak sholat sunnah sebelum subuh. Itu adalah faktor pendorong. Jadi percaya kepada yang gaib, percaya kepada hari kiamat, menjadi faktor pendorong bahwa kita ingat kepada kematian. Semua manusia diberikan jatah yang sama. Meskipun umurnya beda-beda, ada yang 70, ada yang 65, tetapi jatahnya sama. Jatahnya apa? Hidup, merasakan sesuatu di dunia. Waktunya sama-sama ibu-ibu 24 jam, nggak ada yang 25 jam tuh ibu-ibu ya. Sama-sama 24 jam. Detiknya juga sama, nggak ada yang lebihan. Jadi semuanya diberikan jatah waktu sama. Tapi di sini nanti ada yang membedakan. Apa? Keimanan. Ketika nantinya dihisab di akhirat kelak itu, oh, si ibu A ini ternyata saat di dunia itu seperti ini. Si ibu B, oh jauh lebih besar dari ini. Fastabiqul khairat. Itulah yang membuat manusia senantiasa untuk berlomba-lomba kepada tuntutan Allah. Jadi percaya pada yang gaib itu sesuatu yang harus menjadi pendorong keimanan kita. Bagaimana malaikat, itu tadi di hari akhir, malaikat. Jika kita melihat misalkan wujud malaikat yang satu di sisi kiri mencatat amal buruk, di sisi kanan, setiap kita melangkah pasti ada malaikat. Katakanlah ada si A dan si B ini selalu berada di pundak kita, pasti kita akan takut mau buat laporan keuangan, ngurangin nolnya, pasti takut, ya kan? Makanya saya yakin jika pejabat-pejabat atau bahkan orang-orang yang di sana yang hobi mengurangi nolnya itu percaya kepada yang gaib, niscaya itu tidak akan ada yang namanya korupsi. Pasti percaya. Karena apa? Oh iya, ini ada malaikat A yang mencatat amal buruk saya kurangin nol aja, itu pasti akan mengurangi timbangan saya, kan seperti itu. Dia akan melihat, ayo kamu ngurangin nol, kan seperti itu. Nah, korupsi. Jadi itu yang membuat manusia, saya nggak mau yang aneh-aneh, berjalan kepada jalan kebaikan. Jadi apakah dituntut menjadi baik semua? Terserah, Allah menyerahkan itu. Terserah, itu pilihan kamu. Life is choice. Karena kita diberi akal juga kan? Karena kita diberi akal itu tadi untuk berpikir. Iya, betul. Ya. Demikian Bunda. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya persilahkan Bunda. Oh, yang di belakang, Bunda Sasongko, silakan. Terima kasih waktu untuk kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Mariani Sasongko. Tadi Ustazah jelaskan yaitu tentang makhluk gaib dengan tentang masalah Allah. Yang di sini saya tanyakan, apakah keimanan pada yang gaib itu sesuatu yang penting, atau apa belum cukup hanya dengan beriman kepada Allah? Itu saja mungkin pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagus sekali pertanyaan. Nyambung untuk pertanyaan yang sebelumnya tadi. Iman kepada yang gaib itu apakah sesuatu yang penting? Apakah nggak cukup dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Penting. Pentingnya itu justru harus menjadi motivasi. Sangat penting untuk landasan sebuah keimanan. Memang akal kita itu terbatas. Keterbatasan akal kita itu tidak membuat keimanan seseorang itu pudar, tidak membuat keimanan seseorang itu hilang. Tetapi justru karena akal kita yang terbatas, itu yang harusnya menjadi introspeksi atau muhasabah. Oh iya, akal manusia itu terbatas. Berarti manusia itu serba terbatas, lemah, butuh kepada yang lain, butuh kepada sesuatu yang agung. Apa itu? Allah. Jadi keterbatasan akal inilah yang membuat manusia itu meyakini keberadaan Allah. Begitu juga sesuatu yang gaib itu tadi penting.
Pentingnya apa? Menjadi landasan kita agar kita tetap istiqomah untuk keimanan kepada Allah. Gak cukup kalau hanya iman kepada Allah. Manusia itu semuanya itu secara fitrah pasti mengimani kepada Sang Pencipta, pasti manusia yang lurus. Tetapi kadarnya atau keistiqomahannya itu akan berjalan terus apakah tidak, itu tergantung dari manusianya. Betul. Tergantung bagaimana dia melakukan sesuatu untuk mempertambah keimanan dia. Keimanannya. Jadi bukan oh ya sudah saya Islam, sudahlah saya sholat ya sudahlah, ambil wudhu, namanya sudah sholat 5 waktu, ruku sujud berapa kali sehari sudah cukup. Kalau yang seperti itu apa yang terjadi? Sekedar rutinitas menyelesaikan kewajiban, tidak ada efek, tidak ada implikasi terhadap diri kita. Dirinya. Padahal di dalam sholat itu mulai dari Allahu Akbar sampai wassalam itu ada maknanya. Bagaimana sujudnya kita, bagaimana ketundukan kita, Betul. ya kan? Memang menyerahkan diri kita. Ada yang kalimat syahadat. Kalimat syahadat kita ucapkan berapa kali dalam sehari? Mengingatkan terus kepada kita Itu ya. mestinya menjadikan motivasi tersendiri kalau sholat itu berimplikasi pada diri kita. Jadi nggak ada yang namanya iman itu naik turun kalau kita ingat kepada Allah syahadat yang kita ucapkan sehari 5 kali. Itu yang jadi motivasi. Jadi memang keimanan kepada hal yang gaib itu tadi, kepada hari akhir, kepada qada qadar, takdir Allah, kepada malaikat, itu menjadikan iman kita itu cenderung lebih kokoh. Jangan lantas terus melemah, itu justru salah. Berarti keimanan yang gaib itu diarahkan hanya kepada perasaan. Wah, ini kayaknya ada siluman-siluman. Nah, seperti itu akhirnya berbau-bau kepada yang lain, syirik. Oh, ini ada yang namanya ramalan-ramalan. Ini nantinya saya akan berubah menjadi baik di tahun kelinci dan lain sebagainya, misalkan seperti itu. Nah, berarti keimanan kita bukan berlandaskan kepada keimanan pada Allah. Benar. Pada ramalan. Hanya kepada gaib saja. Ya. Nah, mungkin itu Bunda. Ya kadang-kadang ya itu Ibu Sesongko. Ada yang ditambahkan lagi? Masih ada yang mau ditambahkan? Oke. Ya. Kadang-kadang ya silakan mic-nya. Itu kadang-kadang juga kalau kita dalam keadaan sholat itu ya kita nggak bisa nikmati apa yang dibacakan, malah kita keburu-buru ingatnya kemana-mana ya. Kadang-kadang itu juga membuat nggak khusyuk ya. Benar. Silakan Bunda. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Atun dari Majelis Taklim Nurul Qomar. Ya. Tadi Bu Ustadz sudah jelaskan tentang mencari sebuah keimanan. Ya. Deketin nih Bunda, deketin. Ada yang berpandangan menunggu adanya hidayah. Yang ingin saya tanyakan, apakah hidayah itu pemberian atau hadiah? Mohon penjelasannya. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Atun. Itu yang sering mau ditanyakan. Itu gimana? Itu pemberian apakah hidayah itu seperti durian runtuh dari langit? Iya, itu kita harus mencarinya kah atau memang Allah sudah menetapkannya? Silakan Ustazah. Kita ketahui yang namanya hidayah itu adalah sebuah petunjuk. Jadi Allah itu sudah memberikan petunjuk sebegitu rupa, memberikan karunia sebegitu besar, penikmatan sebegitu besar itu kepada semua makhluk tanpa pandang bulu, tanpa membeda-bedakan. Jadi yang namanya hidayah itu Allah berikan kepada semua manusia. Lantas apa yang menjadikan hidayah itu seolah-olah terlihat sebagai pemberian, sebagai sebuah hadiah saja? Ada di surat Al-Balad ayat 10. Wahadaina najdain. Ini telah kutentukan 2 jalan bagimu. Apa 2 jalan itu? Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Hanya itu saja. Tidak ada jalan yang ketiga, jalan abu-abu, nggak ada. Hanya 2 jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Nah, disinilah hidayah itu diberikan kepada manusia itu 2 itu saja. Hanya saja manusia itu diberikan pilihan. Diberikan pilihan apakah dia mau mengambilnya ataukah tidak. Lantas kalau tidak ada yang mengambilnya, ya sudah, berarti hidayahnya terombang-ambing begitu saja. Kalau ada yang mengambilnya, akan diberikan lagi tambahan. Ada di surat Al-Fatihah.
siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Berilah petunjuk jalan yang lurus. Petunjuk yang seperti ini apakah sama dengan hidayah ini tadi? Tidak. Petunjuk yang dimaksud di surat Al-Fatihah ini adalah sebuah taufik, sebuah tambahan dari Allah ketika kita sudah mengambil hidayah yang tadi sudah Allah berikan di awal. Jadi manusia sudah diberikan hidayah tadi, tinggal manusia mengambilnya atau tidak. Kemudian ketika mengambilnya, Allah menambahkan lagi hidayahnya. Penambahan Allah penambahan oleh Allah ini memberikan keistiqomahan, memberikan akan senantiasa saya melakukan ini karena ini. Ada keistiqomahan setiap amal. Inilah yang diberikan Allah di surat Al-Fatihah. Berilah jalan petunjuk bagi kami, jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang dan selanjutnya. Jadi hidayah di sinilah yang harusnya digunakan, harusnya dipakai oleh setiap manusia. Tidak dibiarkan begitu saja. Memang kan namanya hidayah itu sudah ada, petunjuk itu sudah ada. Jadi tinggal manusia mau menggunakan atau tidak. Kalau manusia tidak mau menggunakan, ya sudah, terserah dia. Kalau mau menggunakan, itu tadi akan ditambah lagi. Nah, terkait dengan hidayah, kadangkala tentang amalan-amalan lain atau aturan-aturan lain, misalkan menutup aurat, berhijab, ataukah sholat, ataukah puasa dan lain sebagainya, tunggu hidayah sajalah. Kadang-kadang kayak gitu. Kadang-kadang seperti itu pasrah. Ya, pasrah. Nah, itu adalah wujud dari manusia yang meremehkan terhadap Allah. Berarti tidak memandang Allah itu sebagai pencipta dia, tidak memandang bahwasanya Allah itu sebagai pengatur. Kalau yang seperti itu kondisinya, berarti memang dia keimanannya bukan keimanan yang kokoh. Karena apa namanya hidayah itu harus dia gunakan, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Apalagi kita muslim, memahami hakikat Allah itu bukan hanya sebagai pencipta tetapi pengatur. Nah, disinilah Allah memberikan pilihan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, ada hari akhir. Jadi tidak ada yang namanya Allah itu pilih kasih, yang satu dikasih hidayah, yang satunya enggak. Allah memberikan si itu hidayah lebih cepat daripada saya, jadi saya ketinggalan ini berhijabnya. Tidak seperti itu. Semuanya sama. Allah hanya memberikan dua jalan, kebaikan dan keburukan. Terserah kita. Berarti hidayah itu dicari juga sebenarnya. Dicari. Betapa berbahagianya ya. Waktu itu flashback waktu si remaja juga hidayah dan sholat itu biasanya sholatnya kan Senin Kamis nih biasanya. Senin Kamis, betul. Kalau suka ngobrol sama teman atau kerjaan PR apa segala macam, duhur lewat, antar asar, asar lewat, maghrib, asik ngobrol, maghrib lewat. Nah, setelah seperti itu kadang-kadang juga malu sama Allah, kok bisa kayak gini saya ya. Kadang-kadang duduk di cermin ya terus ngomong. Tapi setelah itu mendapat hidayah melalui orang lain, akhirnya sholat satu waktu pun takut untuk dilewatkan. Berarti kita memang harus mencarinya itu juga dari iman kita. Dan berkumpullah dengan orang soleh. Ya, tombu hati. Jangan dilupakan bahwa senantiasa hidup kita itu tidak tahu kapan mati. Iya. Kita tidak inginkan mati dengan sesuatu yang buruk. Kita ingin mati dengan husnul khotimah, dengan sesuatu yang baik. Apakah mungkin kita ingin mati yang baik tapi kita ngumpul dengan orang-orang geng motor misalkan, geng sesuatu yang buruk misalkan, kan nggak ada yang tahu besoknya sesuatu terjadi pada kita. Asik kebut-kebutan malah innalillahi kan. Padahal kita ingin mati yang baik. Jadi berkumpullah dengan orang-orang soleh, inilah yang jadi pendorong kita juga. Amin. Selain memang proses keimanan itu dari proses berpikir dengan sesuatu yang bisa kita lihat. Amin. Ya. Tidak terasa Ustazah, kita rangkum pembicaraan kita di kesempatan kali ini ya. Iya. Silakan Ustazah. Jadi memang namanya keimanan, apalagi keimanan kita terhadap syariat Allah, tuntutan Allah, aturan-aturan Allah, Ramadan akan segera berakhir. Bukanlah keimanan yang memang didasari dari keturunan, ikut-ikutan, karena lingkungan saya seperti ini saya ikut. Bukan. Tetapi memang diperoleh dari proses berpikir bagaimana caranya, bagaimana memang Allah memberikan manusia itu sebagai sebuah potensi akal yang harus digunakan manusia. Di dalam ayat, banyak sekali ayat Allah sudah memberikan motivasinya, menggunakan tuntunannya, bahwasanya ini loh yang harus digunakan oleh manusia untuk menuju keimanan kepada Allah, keberadaannya.
sesuatu keberadaan Allah itu yang harus menjadi satu titik bahwasanya memang proses keimanan saya itu keimanan yang kokoh, tanpa embel-embel, tanpa iming-iming sesuatu pun saya tetap kekeh, bahkan sampai harta saya habis, terkuras, jabatan saya hilang, kemudian suami saya tidak ada dan sebagainya. Sesuatu itu hanyalah amanah. Karena apa? Keimanan saya itu mengalahkan segalanya. Tidak ada yang namanya nangis menderu-deru ketika duka terjadi, nangis sedih berkelanjutan. Tidak ada. Karena apa? Keimanan kita terhadap Allah, keimanan kita terhadap ciptaan Allah. Bagaimana memang Allah itu sebagai pencipta sekaligus sebagai pengatur. Biasa sekali. Terima kasih banyak Ustazah di kesempatan kali ini. Insya Allah to be continue deh, kayaknya belum habis-habis kalau bicara tentang iman ya. Bicara tentang iman tidak akan pernah habis. Semua itu tergantung dari kita juga. Bagaimana kita menguatkan iman kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa cinta itu yang paling utama. Kayaknya cinta kepada Allah pasti iman kita semakin kuat. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi tentang sholat, lubang-lubang pun pasti akan lewat. Begitupun dengan hijab, insya Allah. Semua didoakan. Kita doakan selalu. Amin. 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 Demikianlah pemirsa perbincangan kami di kesempatan kali ini dalam acara Cahaya Ramadan bersama-sama dengan Ustazah Dr. Gigi Endartini yang ditemani dengan ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Komar Artagraha dengan tema menuju jalan keimanan yang kokoh. Semoga bermanfaat bagi Anda dimanapun Anda berada, khususnya bagi umat muslim dimanapun Anda berada. Akhirul kalam, saya Ian Asmarah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.